Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Rabu 11 Mei 2022, saya Retno Prihantini, SMA Negeri 1 Bobotsari, sedang melaksanakan diseminasi di Damba Angkatan 15 dalam kelas pembuatan media video dalam pembelajaran IPA berbasis open source Kdenlive. Pelaksanaan diseminasi ini di Aula Handayani SMA Negeri 1 Bobotsari secara luring. Pesertanya adalah teman-teman guru yang berbagai mapel, karena materi media pembelajaran adalah materi yang umum, di mana semua guru mapel bisa melaksanakan atau bisa mengerjakan tugas tersebut. Sebelum kita mengikuti kegiatan di Damba, yang pertama adalah melaksanakan registrasi akun melalui SIMADO, Sistem Informasi Manajemen Administrasi Diklat Terpadu. Maka kita akan mendapatkan halaman demikian. Ada beberapa hal yang harus kita isi sebagai identitas. Selanjutnya kita klik tombol, maka akan muncul demikian. Apabila kita sudah mendapatkan username dan password, kita bisa masuk ke dalam sistem informasi. Setelah masuk, kita mendapatkan halaman seperti ini yang masih harus kita lengkapi datanya. Apabila data itu sudah lengkap, kemudian kita masuk ke dalam laman yang berisi pilih kelas. Kelas-kelas tersebut kita pilih sesuai yang kita inginkan. Nah, apabila kita diterima menjadi peserta di Damba pada kelas tersebut, pada hari yang ditentukan kita bisa login melalui LMS di Damba. Setelah kita login, kita menemukan beberapa kategori kursus. Kita klik sesuai yang saya ambil, yaitu di Damba Angkatan 15, maka akan muncul juga tempat-tempat yang dapat kita masuki. Nah, media Angkatan 15 inilah yang saya pilih, maka saya klik lagi, dan kemudian ada beberapa kelas dalam media tersebut. Saya klik lagi yang pembuatan media video pembelajaran IPA berbasis open source Kdenlive. Setelah itu, maka akan muncul fitur-fitur demikian. Saya klik umum. Pada bagian umum ada pemberitahuan tentang pembukaan di Damba, yaitu Senin 12 April 2022 pukul 9 pagi. Tautannya sudah tersedia. Andaikan kita tidak bisa mengikuti Zoom tersebut, kita bisa mengikuti lewat kanal YouTube. Setelah itu, kita bisa masuk grup WA untuk diadakan suatu komunikasi. Selanjutnya, kita bisa mendownload panduan kegiatan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan di Damba, sehingga langkah-langkahnya bisa kita laksanakan. Seperti contohnya pada pendahuluan, ada beberapa hal yang harus kita lalui, tetapi semuanya akan terbuka jika langkah sebelumnya sudah kita ikut. Sesi praproduksi. Setelah materi kita dapatkan, kita unduh LK. Selanjutnya kita masuk dalam forum diskusi. Ini contoh LK GBIM LK01, dan kemudian ini adalah contoh LKJM, jabaran materi yang harus kita upload. Sesi 2, kita melaksanakan produksi video pembelajaran, di mana kita dikenalkan apa itu Kdenlive. Ini adalah contoh LK03 tentang naskah video pembelajaran
yang nanti kita gunakan sebagai dasar membuat video pembelajaran. Sesi 3, pasca produksi membuat video pembelajaran. Kita dikenalkan bagaimana mengedit video menggunakan aplikasi Kdenlive. Setelah kita memahami itu, kita merekam editing dengan menggunakan Kdenlive dan kita upload dengan YouTube, kanal YouTube kita. Linknya kita ambil dan kita masukkan dalam lembar kerja. Dan selanjutnya kita membuat video pembelajaran berdasarkan naskah yang sudah kita siapkan pada LK3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya ingin menyampaikan tentang cara screen recording menggunakan aplikasi Kdenlive. Saya Retno Prihatini, SMA Negeri 1 Bogotsari. Ketika kita mengeklik aplikasi Kdenlive yang sudah kita unduh, kemudian kita install, maka akan terlihat gambar seperti ini. Yang pertama di sini, yang pertama adalah kita bisa setting, yaitu yang pertama kita klik project. Kita di sini akan muncul beberapa hal yang dapat kita gunakan. Kita akan gunakan dulu project setting. Nah, akan muncul beberapa frame per second. Kita klik OK. Langkah kedua, kita klik project lagi, yaitu kita mencari file-file yang akan kita gunakan untuk diedit. Kita klik add clip or folder. Kemudian akan muncul seperti ini. Kita bisa mengambil dari bagian mana saja, bisa dari dokumen, bisa dari download yang sudah kita simpan di situ. Dan di sini saya ambil yang di frame yang akan kita gunakan. Saya blok dulu, kemudian saya tulis OK. Kalau sudah OK, maka akan muncul di sini. Saya sambil menunggu, di sini akan muncul bagian-bagian mana saja yang akan dapat kita edit. Berikutnya, sebelum saya mulai mengedit, saya akan membuat judul terlebih dahulu dengan menggunakan add title clip. Di sini akan muncul teks yang dapat kita tulis. Saya tulis title, letaknya pada bagian bawah, di sini tertutup. Klik. Maka akan tertulis cara screen editor video oleh Retno Prihatini. Kemudian langkah berikutnya, ini saya letakkan dulu sebagai judul. Kemudian berikutnya, awal masuk lagi, ini untuk pembukaan, aktivitas pagi. Selanjutnya, saya klik musik. Satu lagi, aktivitas pagi saya letakkan. Kalau sudah demikian, kita cek apakah hasil dari yang ingin kita edit sudah sesuai dengan keinginan kita. Kita bisa melihat bagian yang ketiga, yaitu proyek monitor. Bisa kita klik. Kalau sudah maka akan kita lanjutkan rendering. Tetapi sebelumnya ingin saya sampaikan, yaitu cara memotong klip video. Jadi ada bagian yang tidak kita inginkan, kita bisa klik bagian tertentu, kemudian pada klik bagian tertentu itu saya geser dulu bagian tertentu ini misalnya, kemudian saya klik kanan, di sini muncul cut clip. Nah, ini saya tekan
Berarti ada bagian yang hilang di sini, yang tertutup, yang sesuai yang tidak dinaik. Oke, kalau semuanya sudah selesai, saya tinggal melanjutkan. Berikutnya adalah render. Pada render ini kita ambil MP4 full project, selanjutnya render to file. Nah, akan muncul peringatan dari Kdenlive, apakah ini siap untuk kita simpan. Saya tulis ya. Ketika saya tulis ya, di sini muncul waiting. Kita menunggu. Ya, jadi ini bagaimana proses editing dari video dengan menggunakan aplikasi Kdenlive. Ini adalah contoh video pembelajaran mekanisme kerja enzim. Mekanisme kerja enzim. Pada pembelajaran yang telah lalu, kita sudah pernah mempelajari sistem pencernaan di dalam tubuh manusia. Ada yang masih ingat enzim apa saja yang ada di mulut? Saya, Bu, di mulut enzim amilase. Ya, betul, Norma. Bagus sekali. Nah, siapa yang tahu fungsi enzim amilase? Ya, Kirana? Ya, Bu, mengubah amilong menjadi glukosa. Nah, di papan tulis ini sudah Bu Guru tempelkan antara enzim dengan bagian-bagian yang lain. Ya, antara enzim dengan bagian-bagian yang lain. Nanti silahkan kamu pasangkan yang sesuai supaya terbentuk enzim substrat, karena enzim itu bisa bekerja kalau substrat itu ada. Dan kalian sudah menempelkan bagian yang pertama enzim dengan bagian-bagian yang sesuai ini, sehingga sudah terbentuk enzim substrat. Kalau sudah demikian, nanti enzim substrat itu akan terurai menjadi bagian yang terpisah. Jadi produk 1 dan produk 2. Berikutnya, ya, yang kedua. Ya, teman kalian sudah menempelkan pada tempat yang sesuai sehingga akan terbentuk suatu kesatuan. Nah, ini hasil dari kedua teman kalian, terbentuk enzim substrat kompleks. Yang semula ini enzim yang terpisah, enzim 1 dan enzim 2. Ini adalah substrat atau produk. Bahwa enzim bekerja dengan cara mengubah substrat menjadi produk. Yang kedua, ada dua cara mekanisme kerja enzim. Yang pertama lock and key, dan yang kedua induce whip. Terima kasih, sampai ketemu pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian
kami dalam melakukan diseminasi. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.